Pak Yoris, dia menjadi mu'alaf 2017 ya Pak Yoris ya? 2017, 5 tahun yang lalu. Proses beliau ini memahami syariat dari mana? Dari lingkungan. Lingkungan keluarga. Keluarga semua sudah mu'alaf semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Al-Muqarrabun Official Plus, kita hari ini tanggal 5 Juni 2022 di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Muqarrabun, yaitu di hari Ahad. Kita baru saja kuliah subuh, walaupun kita sebut dengan kultum ya Pak Dadang ya. Dan di sini ada Pak Dadang, ada Pak Yoris. Beliau adalah pengurus pesantren. Pak Dadang khususnya walaupun tidak di pesantren, tapi beliau ini istiqomah menjadi jamaah sholat subuh. Dan Pak Yoris yang menjadi security di pondok pesantren juga seorang mu'alaf ya. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Kita hari ini terasa semakin segar ya, sehat semua ya. Nah, di sini ada para santri yang juga istiqomah terus. Tidak semuanya, karena santri kita ini ada sebagian di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Mubarakah di Lumajang. Melanjutkan daripada topik kita hari ini tentang sedekah. Pada kajian kita yang lalu di Al-Muqarrabun Official Plus kita berbicara tentang taubat ya. Taubat ini juga menjadi bukti kebenaran iman. Kalau kita kembali kepada surah An-Nisa pada ayat yang ke-26 dan 27, susunannya sangat jelas bahwa taubat ini keinginan Allah yang ketiga. Yang pertamanya adalah Allah ingin agar supaya kita semua memahami syariat Islam. Baru yang kedua, Allah menginginkan kita mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah itu mengikuti petunjuk Allah. Kemudian baru yang ketiga adalah taubat. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Innallaha alimun hakim. Dialah Allah yang menginginkan kepada kalian untuk memahami, untuk jelas tentang syariat Islam. Dan Allah ingin menginginkan memberikan hidayah kepada kalian. Sunanal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu semuanya seperti itu. Paham syariat Islam, kemudian dapat hidayah. Jadi yang pertama tuh paham dulu syariat Islam, baru kemudian dia dapat hidayah. Nah baru yang ketiganya wa yatuba 'alaikum. Allah juga menginginkan kalian itu untuk taubat. Innallaha alimun hakimah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan selanjutnya kita mengkaji apa pengertian taubat. Karena memang bukti kebenaran dia paham syariat Islam dan dia mendapat petunjuk, dia taubat. Pada sesi yang lalu ada yang nanya, yaitu Pak Dadang sendiri menanyakan ya, taubat yang diterima itu seperti apa? Allah sangat jelas di dalam surah An-Nisa ayat 17-nya, innamat taubatu 'alallahi bijahalatin. Sesungguhnya Allah menerima taubat kepada Allah itu bijahalatin, karena dia jahil, nggak paham syariat Islam ya. Kemudian summayatubuna, kemudian dia bertobat kepada Allah ya, dengan kemudian dia min qarib, dalam waktu dekat dia tobat begitu dia paham ya. Makanya yang pertama adalah memahami syariat Islam dulu, seperti yang dilakukan di pondok pesantren kita ini terus saja. Selain kita di program tahfiz Quran, kita juga ada program tafhimul Quran. Nah bersama kita misalnya Pak Yoris, dia menjadi mu'alaf 2017 ya Pak Yoris ya. 2017.
5 tahun yang lalu. Tapi pastinya ada proses beliau ini memahami syariat Islam. Dari mana? Dari lingkungan keluarga semua sudah mualaf semua ya. Dari kakak-kakaknya ya. Berapa bersaudara Pak Yuris? 5 bersaudara. 5 bersaudara, ya kan? Subhanallah. Jadi bersama kita semua. Dulunya apa? Bijahalatin, dulunya jahil. Ya. Nah, itu bukti bahwa paham syariat Islam. Paham daripada hidayah, kemudian dapat hidayah. Hidayah kepada apa? Kepada iman, kepada Islam. Karena hidayah itu kepada jalan yang lurus. Maka dia tergugah untuk menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, jadi orang bertakwa, dan tentunya menjadi orang yang bersyukur. Karena kajian kita kan awalnya bersyukur, kemudian buktinya tobat. Ternyata orang tobat ini dia paham syariat Islam dulu. Walaupun pahamnya, misalnya orang mualaf itu ada yang karena wudhu. Wah, kok begini wudhu. Ada yang karena niqab, karena cadar. Ya, seperti yang terjadi di Jakarta Utara, ada dokter gigi perempuan. Dia dulu orang yang paling antipati dengan orang Islam yang pakai cadar, pakai jilbab. Tapi kemudian dia mengaku setelah PSBB, dia sebagai seorang dokter gigi, kok kenapa? Solusinya pakai masker, cuci tangan, sekaligus tuh cadar atau jilbab. Oh, ternyata ajaran Islam. Terus cuci tangan, ada wudhu. Ya, dari situlah kemudian dia masuk Islam. Dan seterusnya tidak kita ceritakan sekarang ya, karena itu cerita khusus menarik bagi para mualaf yang nanti dalam sesi selanjutnya lah kita kaji. Kemudian bukti yang kedua adalah sedekah. Ya. Al-Qur'anu nurun was-shadaqatu burhanun. Dalam satu hadis begitu. As-sabru was-sabru diaun wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Al-Quran itu cahaya. Jadi kita kalau berbicara Al-Quran, tentunya pengen baca, pengen paham kan? Atau kita pengen dengar uraian apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya di dalam pesantren kita ini bukan hanya ikra, tahfiz, ada tafhim. Kalau tahfiz menghafal, tapi kalau tafhim memahami. Ya. Nah, kita juga dipelajari tafsir ya. Walaupun itu di kuliah pada sholat, kuliah kultum ya, kuliah 7 menit. Habis zuhur, habis asar, terutama itu. Habis subuh itu terutama. Seperti yang biasa kita lakukan setiap subuh. Kadang-kadang 7 menit, kadang 17 menit ya, barang ya. Kadang-kadang 27 menit atau 70 menit. Tergantung situasi dan kondisi pembahasan. Nah, kembali kepada Nabi mengatakan Al-Qur'anu nurun, Al-Quran itu cahaya. Karena kalau orang Sunda bilang lawan dari cahaya kan kegelapan atau poek ya. Dan itu menjadi istilah, aduh, lagi poek nih pikiran gitu kan. Poeken, nah, Quran. Memahami dulu syariat Islam. Baru kemudian wasadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah bukti. Burhan itu tanda-tanda arti burhan itu. Bukti kebenaran. Kalau dia memang orang Islam, pasti dia suka dengan sedekah. Uniknya sedekah itu tidak mesti berbentuk materi. Tapi dia berbuat baik, tersenyum kepada seseorang atau saudaranya, itu sedekah. Sampai di dalam hadis Al-Ba'in An-Nawawi dijelaskan, sedekah itu ternyata zikir itu sedekah. Dalam satu hadis yang sangat panjang, ya, Nabi menjelaskan untuk supaya kita bersedekah dalam setiap ruang atau ruas tulang kita itu, sendi-sendi kita itu yang berjumlah 360, kita juga sedekah. Dengan apa sedekah itu? Dengan zikir. Mengucapkan lafaz Subhanallah sudah sedekah. Walhamdulillah sudah sedekah. Ini pemahaman yang ada di dalam Al-Quran.
Oleh karena itu sedekah itu sangat luas. Berbuat baik, sedekah. Nabi di dalam Al-Quran, Nabi di dalam hadis, banyak sekali hadis-hadis. Bakiru bis sadaqah, fa innal bala la yatakhattaha. Kata Nabi, segeralah untuk bersedekah. Fa innal bala, karena sesungguhnya musibah la yatakhattaha, tidak akan mendahului sedekah. Banyak cerita yang sudah kita sampaikan, kita uraikan. Seorang yang harusnya mendapat musibah, tidak jadi dapat musibah, sedekah. Itu memang ceritanya banyak sekali. Yang paling populer itu, yang viral disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah itu. Di luar negeri itu ada seorang di Saudi Arabia ya, ada orang yang sudah divonis kanker apa? Kanker serviks ya. Itu sudah divonis. Bahkan sudah dianggap nggak lama lagi ajalnya. Saking stadiumnya mungkin stadium 4 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dia sampai pasrah aja. Tapi kemudian dia punya pembantu. Pembantunya pun orang Indonesia. Rajin sekali, baru pembantunya. Cuma ada satu keanehan. Dia sudah cocok dengan rajinnya, dengan kepandaiannya masak dan sebagainya. Kalau dia pergi ke kamar mandi itu, dia kenapa lama? Lama-lama ditanya sama tuannya itu, sama ibu itu nanya, kamu kenapa? Akhirnya pembantu itu jujur, sebetulnya saya ini datang sini meninggalkan bayi saya. Tapi karena saya butuh sekali terhadap pekerjaan ini, saya tinggalkan. Sehingga ini yang terjadi. Saya harus mengeluarkan air susu saya, karena kalau enggak bengkak. Dengan spontan tuannya itu langsung memberikan keputusannya, udah pulang lah. Kamu kerja di sini kontrak 2 tahun, saya bayar 2 tahun. Saya ongkosin. Nanti kalau kamu sudah anaknya gede, kembali lagi ke sini. Subhanallah. Itu sedekah, itu kebaikan. Sudah kebaikan materi, kebaikan daripada orangnya kan. Jadi kemudian orang itu subhanallah, begitu mau besoknya periksa, ternyata sudah sembuh. Dokter bilang loh, ibu nggak perlu dioperasi lagi, ini udah sembuh. Subhanallah. Kalau kita kembali kepada hadis tadi, bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattaha. Segeralah kalian bersedekah, karena sesungguhnya musibah itu tidak dapat mendahului sedekah. Nah, bagaimana sedekah kita yang tidak punya uang? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, apa nih maksudnya ada kotak amal di sini? Nah, ini subhanallah. Ini juga suatu kegiatan yang utama di pesantren kita. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kaum muslimin yang ketempatan kotak amal ini memang kami gunakan untuk operasional pesantren. Dari 2017 subhanallah sampai sekarang kami istiqomah membina dan menyantuni yatim piatu duafa dengan program tahfiz Quran gratis 100%. Alhamdulillah melahirkan para santri-santri penghafal Quran. Kalau tidak yatim dia piatu, kalau enggak piatu duafa. Tidak kurang 30 santri yang mukim ya. Karena model Pak Yoris juga disebut santri ini ya. Ada komitmen ya, ada komitmen sebagai santri karena mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik? Lalu Rasulullah menjawab, sedekah orang yang susah. Kalau orang kaya bersedekah, hebat. Karena memang dia punya uang. Ini orang susah. Karena ketakwaannya itulah yang membuat dia harus
dia menjalankan sedekah. Tidak harus, tapi memang terpanggil. Kalau harus seolah-olah wajib ya. Jadi di dalam Islam itu ada wajib, ada butuh. Kalau wajib, ya memang kewajiban, ada perintahnya. Tapi kebutuhan, dia merasa butuh harus menyalurkan. Butuh harus membuktikan dia sebagai orang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, bersedekah fis sarra dalam keadaan lapang, wad dharra dalam keadaan darurat, dalam keadaan sempit. Sempit aja dia bersedekah. Makanya kita kalau ada ketemu orang yang minta sedekah misalnya, kita harus bergembira. Berarti Allah percaya kepada kita untuk bisa menyalurkan harta yang sudah sampai kepada kita. Kembali kepada, coba dibayangkan duit-duit 2000, 1000, bahkan ada 100 rupiah. Mungkin orang kalau ketemu duit 100 rupiah ngapain diambil, ya? Tapi masuk ke sini, sisa belanja, atau ada anak-anaknya yang punya uang, kemudian masukin ke sini ya. Subhanallah, begitu dikumpulkan, cukup, tidak cukup ya kita selalu mengatakan cukup, alhamdulillah. Yang penting buktinya kita tidak kelaparan, pesantren juga berjalan. Nah ini suatu kebaikan. Saya tidak melihat lagi dalil yang kuat di dalam Al-Quran. Kebaikan-kebaikan daripada sedekah. Dari sedekah itulah kemudian baru muncul as-sabru diaun. Baru muncul kesabaran. Kesabaran itu diaun, cahaya yang berkilau. Dari situlah kemudian wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Lalu Nabi menjelaskan Quran itu adalah hujah, argumentasi buat kamu, atau justru dia menjadi penuntut kamu nanti di akhirat. Jadi kita lihat Quran disebut sedekah. Dalam surah An-Nisa ayat 114, la khairan kasirin minat nazwahum illa man amara bisadaqah. Tidak ada kebaikan, kata Allah, dalam setiap pertemuan rahasia kecuali orang yang ngajak kepada sedekah. Karena memang nazwahum itu diterjemahkan pertemuan rahasia. Kayak kita pertemuan terbatas, nah, kita bicara apa yang terbaik? Ilaman amara bisadaqah, kecuali orang yang ngajak kepada sedekah. Tidak disebutkan orang bersedekah sudah hebat lagi, baru ngajak ke sedekah. Seandainya pesantren kita ini memang adalah pesantren yang menganjurkan untuk orang bersedekah, ya, orang kadang-kadang ditaruhin kotak amal, ya, subhanallah, warung-warung yang kita titipkan kotak amal ini, menurut penglihatan kita ini semakin maju. Karena saya pernah survei langsung. Assalamualaikum Ibu, maaf mengganggu, saya pimpinan pesantren. Ini kotak amal ini dititip di sini, apakah mengganggu? Oh tidak. Dia pengusaha, waktu itu pengusaha keramik. Coba di tempat dagang keramik kita cari. Bagaimana Bu setelah ditaruh? Alhamdulillah, order ada aja Pak Ustadz. Jadi Ibu nggak terganggu? Oh tidak terganggu. Subhanallah. Walaupun di awal-awal, aduh apa ini, mengganggu, meja yang harusnya buat jualan ada beginian, ya. Itu di awal. Tapi pada akhirnya subhanallah, mereka mengakui. Kemudian ada tukang dagang buah-buahan. Waktu kita taruh di situ sama tim kita itu, dia cuman satu kotak saja. Jualannya pun pepaya, mangga, biasa-biasa begitu, buah-buah biasa. Tapi beberapa waktu ke depannya lagi, dia minta 2. Sebelah sini dan sebelah sana, nih. Terus kita perhatikan, jualan anggur, lengkeng, semakin lengkap jualannya. Nah ini saya nggak tanya saja udah jelas, ya. Karena memang Allah berjanji bahwa sedekah itu membawa ketenangan, membawa kepada kesejahteraan, kemakmuran. Di mana ayatnya? Di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim
Inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari mereka harta-harta untuk sedekah harta mereka. Wa tuzakkihim, untuk disucikan. Apa yang disucikan? Tutahhiruhum, dibersihkan, wa tuzakkihim biha. Jadi bukan hanya dibersihkan tapi disucikan. Sudah bersih, suci lagi. Makanya sedekah ini dia akan membersihkan secara otomatis dosa-dosa kita. Rontok semua. Wassalli alaihim, yang terakhir adalah menjadi doa alaihim, atas mereka. Makanya begitu kita mendapatkan sedekah, lalu kita doain. Dan ini termasuk juga penutup dalam sesi sedekah kita ini, sesi acara kita pada hari ini. Kita doakan agar supaya para dermawan semakin sehat, semakin sejahtera, mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma sholli alaihi azrakallah fima ataita wa barakallah fima abqaita waj'al lahu laka tahuran. Ya Allah, berikanlah balasan yang lipat ganda kepada para dermawan yang telah menitipkan hartanya yang terbaik sebagai sedekah. Jadikanlah harta, usaha, dan keluarganya semakin berkah. Jauhkanlah mereka ya Allah dari petaka, bahaya, dan bencana. Selamatkanlah dari musibah di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.